Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وزاد النساء وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita di akhir-akhir Ramadan ini. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertawajuh, bertafakkur, kembali mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berikan salam semoga selalu terhadiahkan dan kita sanjung tinggikan kepada mahlikal kiram baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dan thiqah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan semoga kita adalah orang-orang yang termasuk thiqah dan istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore yang berbahagia ini menjelang berbuka hari ini, kita ingin membahas bagaimana di bulan yang penuh dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala ini kita menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalaulah bukan karena ridho Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak dapat sampai di bulan yang penuh dengan maghfirah ini, bulan yang penuh dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala ini. Semua ini berkat keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah meridhoi kita. Oleh sebabnya pada kesempatan sore yang berbahagia ini, izinkan kami untuk membahas bagaimana cara kita atau tips kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih di bulan yang penuh dengan maghfirah Allah ini, penuh dengan pengampunan Allah ini. Kita sebagai manusia sangat membutuhkan keridhonya Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa ridhonya kita juga tidak bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ridho Allah lah kita dapat merasakan betapa banyak kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Itu karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan kali ini mari sama-sama kita membahas tips bagaimana caranya menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in tashkuru yardahu lakum. Allah Subhanahu mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat ke-7, Allah berfirman, wa in tashkuru yardahu lakum. Dan ketika kamu bersyukur, kalian bersyukur, maka Allah akan meridhoi kita dengan kesyukuran nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka yang pertama adalah untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan maghfirah Allah ini, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Lantas apa yang akan kita perbuat? Apa pula yang akan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Nikmat yang sudah begitu banyak Allah berikan kepada kita.
berupa dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan ini, berupa begitu banyak pahala-pahala yang telah Allah lipat gandakan di bulan ini pula. Maka sebagai hamba, hendaklah kita senantiasa untuk memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu bentuk dari makna takwa itu sendiri sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan bahwa bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu yang pertama adalah al-khaufu bil jalil, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-amalu bitanzil, mengamalkan seluruh perbuatan-perbuatan yang akan kita amalkan dengan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah wal qana'atu bil qalil atau warido bil qalil, merasa cukup dan ridho menerima walaupun itu sedikit yang telah Allah berikan kepada kita. Kenikmatan, rezeki yang telah Allah titipkan kepada kita walaupun itu bentuknya sedikit, maka kita harus rela dan mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Karena masih banyak orang-orang yang berada di bawah kita yang butuh uluran tangan kita. Maka mari di bulan yang penuh dengan pengampunan Allah ini, kita memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan ini Allah berikan pahala yang luar biasa kepada kita. Amalan-amalan yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan syariat Islam, maka Allah akan berikan pahala yang berlipat ganda. Maka mari sama-sama kita untuk menggapai ridhonya Allah sebagai yang memberikan petunjuk kepada kita, sebagai pengantar kita yang telah menyampaikan kita di bulan ini. Maka mari kita memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu tips yang akan mengantarkan kita untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taha, surat Taha ayat 130, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'il syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il lail wa atrafan fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tarda. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan katakanlah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya, dan bertasbih pula lah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari. La'allaka tardo, supaya kamu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua ini, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita lakukan untuk menggapai ridhonya Allah di bulan ini adalah memperbanyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, baik di waktu-waktu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari, baik itu di waktu siang walaupun di waktu ataupun di waktu malam. Ingatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an juga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahur, ya, di akhir-akhir waktu sahur sebelum terbitnya matahari, hum yastaghfirun, ya, mereka itu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama di bulan yang penuh dengan pengampunan Allah, yang penuh dengan kemuliaan ini, yang penuh dengan keberkahan ini, kita sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak diri kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya ikhwani fiddin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau, muda atau tua, sakit atau sehat, dimanapun kita berada, apapun pangkat dan jabatan kita, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan ini menjadi ajang bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak berzikir, memperbanyak bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yang harus kita perhatikan untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala di bulan Maghfirah ini, yang ketiga adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Fath ayat ke-29. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mereka mencari karunia Allah Subhanahu wa taala dan keridhoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada mereka ada bekas sujud. Ya. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tercantum dalam Quran surat Al-Fath ayat ke-29 ini, yaitu memperbanyak sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ibadah kita. Maka kembali lagi Ramadan ini adalah ajang kita untuk memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan, menundukkan diri kita, tanda bahwa kita bukanlah siapa-siapa. Maka Ramadan ini menjadi ajang yang luar biasa untuk kita memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Siangnya kita perbanyak dengan qiraatil Quran, memperbanyak salat kita. Kita lakukan salat duha, malamnya kita sambung dengan tarawih. Boleh pula kita sambung di sebelum sahur kita melakukan salat tahajud. Masya Allah, luar biasa. Maka Ramadan ini menjadi ajang bagi kita untuk mendekatkan, benar-benar mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa keriduannya mungkin kita tidak akan sampai di bulan ini. Bahkan kita tidak akan bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama kita mengharap keriduan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang ketiga ini, yaitu memperbanyak sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita mengakui bahwa diri kita ini rendah, kita bukan siapa-siapa, dan kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukan hanya siangnya saja untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, tapi juga di malam harinya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berdiri di malam hari melakukan salat di malam harinya pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan mengharapkan pahala, ganjaran, balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang ma taqaddama min dzambi, yang telah lampau. Masya Allah, luar biasa ikhwani fiddin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apalagi yang kita ragukan dari Allah Subhanahu wa taala? Begitu banyak kenikmatan yang telah Ia titipkan dan yang berikan kepada kita. Lalu lantas masih bisakah kita untuk mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Mari sama-sama kita menjalankan kehidupan ini dengan cara menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa tips yang sudah kita sebutkan. Yang pertama, memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa memperbanyak tasbih kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kita merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat yang harus kita perhatikan untuk kita menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala di bulan Maghfirah ini, yang keempat adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Naml ayat ke-19. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa an a'malu salihan tardah, yaitu mengerjakan amalan-amalan salih agar Allah meridhoi kita. Maka yang keempat ini adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperbanyak amalan-amalan salih kita. Maka Ramadan kembali menjadi ajang untuk kita memperbanyak amalan-amalan salih. Membaca Al-Qur'an, memberi buka puasa bagi orang-orang yang berpuasa, menyantuni anak-anak yatim, membayar zakat kita. Maka Ramadan ini menjadi benar-benar ajang kita untuk memperbaiki diri, memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita.
para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 jalan, 4 tips yang harus kita lakukan untuk kita dapat menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka 4 jalan ini mari sama-sama kita berusaha dan berupaya untuk menjalankan keempat hal ini agar kita dapat menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Tidak banyak yang harus kita lakukan, hanya beberapa hal, dan itu semuanya mudah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah banyak titipkan kenikmatan kepada kita. Allah sudah banyak titipkan rezeki kepada kita. Maka caranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan yang pertama, mudah. Tapi ternyata banyak orang yang lalai akan itu semuanya. Allah berikan nikmat sehat kepada kita, kita lalai. Allah berikan nikmat luang waktu kepada kita untuk kita bisa mengerjakan sholat, untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tapi itu lalai. Itu mengapa Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam hadisnya, nikmatani maghbunun fihi makathirun minan nas, as-sihat wal faragh. 2 nikmat yang sering dan kebanyakan dilalaikan oleh kebanyakan umat ini. Yang pertama adalah as-sihat, nikmat kesehatan. Allah sudah titipkan nikmat sehat kepada kita. Tapi masih saja kita lalai. Kita tidak puasa, padahal Allah beri nikmat sehat kepada kita. Tapi kita lupakan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai alasan. Al-faragh, nikmat luang waktu. Allah telah berikan waktu yang luang kepada kita. Ini kita jalankan. Kita berupaya untuk dapat menjalankan 4 hal ini agar kita dapat menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak syukur kita, memperbanyak kita memuji Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih di bulan yang penuh dengan pengampunan ini, yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini. Jangan sia-siakan waktu ini. Mari sama-sama kita memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah memperbanyak sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rendahkanlah diri kita. Mohonlah pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir sujud-sujud kita. Perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah doa untuk meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah untuk senantiasa kita memperbanyak amal-amal soleh kita di bulan Ramadan ini. Ini adalah ajang bagi kita untuk benar-benar memperbaiki kualitas iman dan takwa kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapapun di antara kita sebagai hamba Allah yang beriman, yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh itu adalah perkara yang sangat agung dan besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang akan mengantarkan kita untuk meraih kebaikan demi kebaikan, petunjuk demi petunjuk. Dan sungguh hanya ridho Allah Subhanahu wa taala yang merupakan hakikat daripada kemenangan yang sesungguhnya bagi seorang hamba. Hakikat kemenangan itu adalah karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-72, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ridwanum minallahi akbar, dzalika huwal fawzul azim. Dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala itu yang paling besar dan paling agung. Dzalika huwal fawzul azim, dan itu adalah kemenangan yang nyata. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan 4 tips yang sudah kita berikan ini, kita sama-sama dapat menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Karena yang kita harapkan bukan apa-apa, tapi melainkan hanya ridhonya Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat menjalankan puasa ini dengan baik. Karena ingatlah, ridho itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah ridho Allah kepada hambanya, yaitu ridho Allah berupa tambahan kenikmatan-kenikmatan. Begitu juga dengan banyaknya pahala dan derajat kemuliaan yang akan kita raih. Itulah ridhonya Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-8. Allah Subhanahu wa taala mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan yang kedua, bentuk ridho yang kedua adalah ridho seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menerima segala aturan dan ketetapan Allah, dengan senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya.
Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan 4 hal ini, 4 tips ini, kita benar-benar dapat menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga Ramadan kali ini dapat kita jalankan dengan penuh hikmat, dengan penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan kali ini menjadi madrasah terbaik bagi kita, sebagai ajang untuk kita memperbaiki diri kita, agar nanti keluar dari Ramadan kita masih tetap sama. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, dan apa yang kita amalkan di bulan Ramadan ini sama halnya ketika kita sudah selesai dari Ramadan, kemudian lanjut ke bulan-bulan berikutnya, kita tetap melakukan hal-hal dan amalan-amalan soleh yang sama. Mudah-mudahan ini bermanfaat para jamaah sekalian. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah war ridho wal inayah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.